Saat itu di posko hanya ada saya, satu teman laki-laki yang sedang berjaga, serta 2 teman perempuan lain. Posisi saya sedang berada di base camp belakang. Tidak lama kemudian terdengar, ia melihat ada bagian kaki manusia yang tertutup daun kelapa. Karena ketakutan, bapak tersebut segera melapor kepada pengurus pesantren. Saat itu Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 716. Hidup perjuangan. Hah? Salah. 17. Salah. Oh. 717 kan? Oh. 717 tuh nggak asik. Kenapa? Boeing kan 707. Oh, 212? Wiro Sableng. Wiro Sableng. Dasar Sableng. Gurunya Sableng. Salah. Apa? Gurunya Gemblung. Itulah pokoknya lah. Muridnya Sableng. Iya. Aduh, Agustus saja. Semoga. Ini udah Agustus nih. Udah bro. Agustus nih. Udah Agustus bro. Wah, ini tahun keberapa kita merdeka? 81. 81. Oh, 81. Kan kemarin sempat rame desain kemerdekaan RI ya. Semoga usia kita masih sanggup sampai Indonesia umur 100. Karena Gak ada yang tahu pak. Umur mah gak ada yang tahu. Indonesia Emas 2045. Amin. Amin aja dulu. Ya, langsung aja udah tanpa babi bu Fafifu. Cerita pertama di episode 717. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Halo Bang Bimo, Bang Danu dan teman-teman Kliwon. Iya. Perkenalkan, nama saya Rian dari Pasuruan, Jawa Timur. Wah, mantep, sebuah rima. Dengan Rian Pasuruan. Kayak rapper TikTok ya. Disawer terus ngomong gak berhenti-berhenti tuh. Gue sering nontonin. Aus banget, aus. Saya Rian dari Pasuruan, Jawa Timur. Anjas. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saat menjalani KKN pada bulan Agustus 2023. Saat itu saya dan tim ditempatkan di sebuah desa pinggiran kota yang saya samarkan dengan inisial Desa P, yang terkenal dengan oleh-oleh khas tape singkong. Desa P. Oh. Oleh-oleh khasnya tape singkong. Kok lu ketawa sih? Tahu. Kenapa emang? Lo kalau ada kelas sosial bawah pasti ketawa lo. Gue perhatiin lo. Kalau ada sesuatu yang nggak ada di kota lo ketawa lo. Nggak semua harus Dubai coklat gitu kagak. Nggak. Oleh-oleh tape singkong juga oleh-oleh. Ada yang berbau gubuk. Iya, apel lah segala macam lo ketawa lo. Bobo kemiskinan. Asli. Lu emang senyaman itu hidup lu ya. Tapi singkong ada di es Garut tuh, es Sinar Garut. Iya, dia ditempatkan di sebuah desa berinisial Desa P. Nah, kami menyewa sebuah rumah untuk jadikan posko KKN. Rumah tersebut hanya terdiri dari satu lantai dengan gaya klasik modern khas tahun 90-an dan sudah cukup lama tidak ditempati. Bangunannya cukup besar, memiliki teras depan yang luas serta pekarangan belakang yang juga sangat luas. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi memasuki minggu kedua pelaksanaan KKN. Setiap malam, setelah menyelesaikan program kerja untuk keesokan harinya, seluruh mahasiswa perempuan diwajibkan beristirahat maksimal pukul 10 malam. Karena lingkungan desa tersebut tergolong kurang aman dan cukup sering terjadi pencurian motor maupun kasus kehilangan lainnya, DPL atau dosen pembimbing lapangan bersama Babin Kamtipmas menyarankan kami, para mahasiswa laki-laki, untuk bergantian berjaga atau ronda setiap malam demi menjaga keamanan posko. Setiap giliran ronda hanya dijaga oleh 2 orang. Satu mahasiswa berjaga di teras depan, sementara satu lagi berada di pekarangan belakang. Setelah tengah malam hingga sekitar pukul 2 pagi, biasanya kami ngumpul untuk istirahat, minum kopi, main kartu, atau ngerjain program kerja yang belum selesai. Saya sendiri bertugas sebagai editor, sekaligus tim kreatif.
sehingga sering melanjutkan proses editing video kegiatan KKN hingga larut malam. Suatu malam saat kami sedang duduk santai sambil ngopi dan ngobrol di belakang rumah, salah satu teman saya, sebut saja Arya, tiba-tiba bertanya, "Yan, kamu gak dengar ada yang manggil?" Saya bingung dan menjawab tidak. Beberapa detik kemudian, teman yang duduk di sebelah saya juga mengatakan mendengar seseorang memanggil nama saya. Anehnya, satu persatu dari 4 teman saya mengaku mendengar suara itu. Semuanya mendengar seseorang memanggil, "Yan," gitu. Namun hanya saya sendiri yang sama sekali gak mendengarnya. Awalnya saya kira mereka cuma bercanda untuk nakutin saya. Saya pun tidak terlalu menghiraukannya. Tetapi beberapa menit kemudian suasana berubah. Satu persatu teman saya mulai merinding. Bulu kuduk mereka berdiri, lalu tanpa banyak bicara mereka langsung berlarian masuk ke dalam rumah. Saat itu kami memang sedang ngumpul di area belakang rumah, tepatnya di bangunan yang dijadikan base camp mahasiswa laki-laki. Bangunan itu terpisah sekitar 2 meter dari rumah utama dan dulunya merupakan kamar pembantu serta dapur utama. Keesokan harinya beberapa teman perempuan bercerita bahwa mereka sama sekali nggak bisa tidur semalaman. Sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari, pintu kamar mereka yang berada di bagian tengah rumah diketuk dengan sangat keras, berkali-kali. Padahal saat itu kami, para mahasiswa laki-laki, masih kumpul di bangunan belakang. Gak ada seorang pun yang datengin kamar mereka. 2 hari menjelang peringatan 17 Agustus, kami dipercaya jadi panitia lomba di salah satu RT. Malam itu seluruh warga berkumpul dan acara berlangsung cukup meriah. Beberapa jam setelah acara dimulai, salah satu teman perempuan saya, sebut saja Cici, yang memang dikenal cukup sensitif terhadap hal-hal gaib, tiba-tiba mengeluh. Kepalanya sangat sakit dan badannya terasa lemas. Saat itu Cici bertugas sebagai MC. Karena kondisinya semakin buruk, ia meminta izin untuk kembali lebih dulu ke posko. Jarak lokasi lomba ke posko memang gak terlalu jauh. Saya sendiri juga sudah kembali lebih dulu karena harus melanjutkan proses editing video hasil dokumentasi lomba. Saat itu di posko hanya ada saya, satu teman laki-laki yang sedang berjaga, serta 2 teman perempuan lain. Posisi saya sedang berada di base camp belakang. Tidak lama kemudian terdengar teriakan keras dari kamar tengah yang ditempati teman-teman perempuan. Kami langsung berlari masuk. Ternyata Cici sedang kesurupan. Ia berteriak-teriak sambil memegangi kepalanya, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa. Di kamar tersebut terdapat kamar mandi dalam. Dengan napas terputus-putus, Cici terus berkata, "Iku ono wong tuwek rambutnya dowo." Dalam bahasa Indonesia artinya, itu ada orang tua rambutnya panjang katanya. Salah satu teman perempuan bertanya, "Neng endi wonge? Di mana orangnya?" Cici langsung menunjuk ke arah kamar mandi sambil berkata, "Iku." Saat itu saya langsung masuk memeriksa kamar mandi tersebut. Memang terasa suasananya sangat pengap dan lembab. Syukurlah beberapa menit kemudian Cici kembali sadar. Setelah tenang, ia menceritakan sosok yang dilihatnya. Menurutnya sosok itu adalah seorang nenek tua yang membungkuk, memakai pakaian seperti busana keraton, berambut panjang dan seluruh rambutnya sudah memutih. Keesokan harinya saat kami sedang makan malam bersama di ruang tengah, Arya cerita tentang pengalaman yang baru saja dialaminya. Menjelang waktu maghrib, ia mandi di kamar mandi belakang yang berada di samping kamar pembantu. Saat sedang mandi, pintu kamar mandi itu berkali-kali diketuk dari luar. Karena mengira ada teman yang iseng, Arya beberapa kali buka pintunya. Namun setiap kali dibuka, gak ada seorang pun di luar. Padahal saat itu kami semua sedang kumpul di teras depan rumah. Arya benar-benar sendirian tuh di bagian belakang rumah. Malam terakhir sebelum kami meninggalkan posko sekitar pukul 11, kami mulai berkemas. Saat sedang membereskan dapur,
kami menemukan sepotong kain kafan berwarna putih sepanjang kurang lebih 60 cm. Kondisinya sudah agak lusuh. Yang membuat kami semakin merinding, beberapa teman mengaku melihat sosok perempuan sedang duduk di atas tembok pekarangan rumah. Kakinya menjuntai ke bawah. Rambutnya sangat panjang. Ia tersenyum menyeringai dengan bagian perut yang berlubang. Aduh, perut ya. Menurut teman-teman saya, sosok itu adalah sundel bolong. Kami hanya saling berpandangan. Ada yang bahkan bercanda, mungkin dia lagi pamit kali karena kita mau pulang. Sebagai tambahan, di sebelah kanan atau barat posko tuh terdapat ladang tebu yang sangat luas. Di depan rumah juga ada sebuah sumur tua yang sudah kering, dipenuhi semak belukar, serta sebuah pohon mangga besar dengan tinggi sekitar 8 meter. Wah, gede banget. Entah ada hubungannya atau enggak dengan semua kejadian yang kami alami selama tinggal di sana. Oh ya, saya juga pendengar PMK sejak episode 32. Respect. Mulai setelah lulus sekolah sampai sekarang saya sudah semester 7. PMK selalu jadi teman saya saat ngerjain tugas maupun ngisi waktu luang. Terima kasih. Semoga PMK semakin sukses, semakin besar, dan seluruh tim diberikan kesehatan serta kelancaran rezeki. Amin. Amin. Terima kasih sudah baca cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya Sinulinga, terima kasih. Bukan Pak, ini Rian yang cerita Pak. Oh, iya. Arya temennya. Iya. Dan gak Sinulingga. Akhirnya setelah sekian lama ada juga sundel lobong. Bolong. Bener. Sundel apa yang ada di pinggir pantai? Sundel jepit. itu bisa. Apa sama apa? Sundel bilabong. Sundel. Lu tau gak? Bilabong. Oh, keren. Tahu deh. Jangan kalah sama Gibran lu. Gibran ini maksudnya Gibran PMK. Oh, kenapa emang? Kan dia kamus juga berjalan. Oh, benar. Cuman agak kurang pinter aja. Kalau ini kan pinter. Yang mana? Naif siapa sih namanya? Karim. Zakir. Naik. Ini berarti setelah sekian lama akhirnya muncul sundel bolong di Desa P yang terkenal dengan oleh-oleh khas tape singkong. Tape singkong tuh kan peyem guys sebenarnya. Emang iya? Iya, tape singkong tuh peyem sebenarnya. Beda kali. Coba. Tape singkong. Saya kan lama meneliti tape singkong. Nah, tape singkong mau begini gak sih? Ini mau tape ya? Iya. Lah, bukan peyem dong. Coba peyem tape singkong. Kalau peyem kan bentuknya udah jadi peyem. Gimana ya nyebutnya? Peyem itu tape singkong bukan gitu. Nih, peyem tuh gini, Pak. Gimana sih Beda ya image-nya? Nah, saya kan Iya sih, beda panjang doang. Beda panjang doang. bener kan. Oh, berarti peyem itu adalah bahasa Sundanya tape singkong. Itu. Oh, yang beda tuh apem ya. Wah, beda. Nah. Apem tante keras. Habis apem tante hitam sih. Iya, digigit lawan. Lu tau nggak? Beda apem. Jadi tape singkong tuh peyem. Oh, bedanya ini doang li, ternyata li. Serupa tapi tak sama dia. Bedanya cuma di wadah. Nah, kalau peyem tuh fermentasinya digantung. Nah, kalau tape singkong Ditaro. Itu dong bedanya. Jadi kalau di bawah tape singkong nih. iya, kalau digantung apa Nah, ya? peyem nih. Aneh banget. Keterangannya tai banget. Tapi Desa P ya. Oke. Banyak sebenarnya kalau oleh-oleh peyem atau tape singkong itu mah hampir di jajaran barat Jawa sampai timur Jawa ada. Tadi kan gue sambil ngeliat-ngeliat, hampir ada gitu. Tapi dia di Jawa Timur nih ya. Ya kan, Pasuruan kan tadi. Pasuruan tuh kampungnya siapa ya? Zarangan Krangar, Persekapas. Zarahan. Iya. Aduh, siapa ya? Pasuruan. Inul Daratista. Inul. Iya, Kita pernah bahas tuh ya. benar. DPL itu adalah dosen pembimbing lapangan.
bersama Babin Kamtibmas. Nah, Tegep nih. kalau Babin Kamtibmas tuh dari apa? Dari ini maksudnya dari tentara apa? Dari apa? Lu tau kan lu? Harus tahu lu Harus jurnalis tahu. gimana sih? Babinsa sama Babin Kamtibnas tuh bedanya beda. apa? Ayo. Ya. Baru kemarin rame kan dibahas. Udah. Kalau Babin Kamtibmas itu dari polisi. Iya. Kalau Babinsa dari tentara. Iya. Jadi kalau ada lagu I shot the sheriff gitu, but I didn't shoot the deputy. Babin Kamtibmas. Nah, aku nembak Babin Kamtibnas gitu. Gitu. Lah iya Kan kan, sheriff ya. Sheriff apa? Babin Kamtibmas. Nah. Cuma di sono aja di Texas. Iya. Iya. Tegep tuh. Banpol? Nah, ada lagi. Beda kalau Banpol tuh bukan Bener. polisi, dia sipil. Oh, sipil. Bener. Nah, tapi gue belum nemuin cerita nenek berambut putih tegep. Pasti selalu nenek bungkuk, ya kan? Karena kurang angkat beban kayaknya. Bu. Iya dong. Ya, Kalau diangkat beban sepertinya tidak bungkuk tuanya. tapi kan dulu orang Jawa ngangkat beban semua, Pak. Bebannya Romusa. Iya, diangkat semua badannya Bener Mangka juga Bagus. ya. Nah, kenapa begitu? Karena semakin tua, di atas umur 30 tahun, kita tuh butuh 3 olahraga. Olahraga kekuatan, olahraga Kebatinan? bukan, Oh, bukan. nggak perlu. Kekuatan, aduh gua lupa lagi. Kelenturan. Nah, sama kelenturan. Ya. Satu lagi apa? Ketahanan kalau nggak salah ya. Itu ngapain ke sana? Pokoknya Ayo, tahan. lupa gue. Dia nih, apa ya? iya dong. Pokoknya kan ada Kelenturan yang ya, kelenturan sama bangun otot, kekuatan. lari. Kan ada 3 pokoknya. Oh, Strength, lentur, Endurance. ya itu maksudnya endurance tuh apa? ketahanan. Apa Endurance sih itu bahasanya? Daya tahan. Ya pokoknya udah, itulah. kalau yang kekuatan kan angkat beban. Kalau yang ini tuh masuk ke renang, ke Ya, lari, kardio. apapun. Nah sama kelenturan, pilates dan lain-lain. Tapi gua pengen olahraga yang lain yang lentur apa ya? Sirkus? Lucu banget ya. Ayo. Kemana lu? Latihan sirkus. Lucu banget ya. Cabut lu gua. Kemana lu? Latihan sirkus. Gini. Siung lompat. Tiba-tiba dari gantungan ke gantungan gitu. Aduh, sirkus. Ya gitu. Nenek-nenek tuh emang selalu begini ya, ngek. Iya, ketarik gravitasi kayaknya dia. Makin tua makin ketarik gravitasi. Enggak, ada yang makin tua makin melawan gravitasi. Waduh, apa tuh? Ada kok, banyak yang begitu. Makin tua makin tambeng ya. Bener. Susah dibilangin. Tinggal Banyak pilih tuh dulu yang mau begitu tambeng batu bara apa mau tambeng apa lu. Bebas. Ayo. Terima kasih Mas Rian dari Pasuruan. Oke. Kita lanjut lagi. Aduh, akhirnya ada sundel bolong, seneng banget gue. Sundel bolong naik Vespa Matic. Aduh, Nanti dibonceng lu Rim. Ih. KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bimo, Bang Danu, Bang Gibran. Oh udah gak ada, adanya Bang Karim dan teman-teman PMK. Semoga selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Anjani dari Palembang. Ini udah nama samaran nih. Oke. Nama teman saya juga saya samarkan demi menjaga privasi. Saya ingin berbagi cerita tentang seorang teman saya yang meninggal dunia ketika masih berada di pesantren. Cerita ini memang cukup panjang dan cukup tragis. Semoga bisa menjadi pelajaran, terutama bagi para perempuan, agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Kejadian ini bermula sekitar tahun 2009 saat saya masih berusia sekitar 9 tahun. Saya punya seorang teman namanya Leha. Ini nama samaran nih. Dia adalah sosok perempuan yang cantik dengan senyum yang sangat manis. Saking disayangnya, Leha bahkan hampir dijadikan anak angkat oleh seorang ustadz yang tinggal dekat rumah kami. Ustadz tersebut memiliki 3 orang anak laki-laki dan sangat ingin mempunyai anak perempuan. Karena belum dikaruniai anak perempuan, beliau menganggap Leha seperti anaknya sendiri.
Sekitar tahun 2013 atau 2014, saya sudah agak lupa persisnya tahun berapa. Saat saya duduk di kelas 1 SMP, Leha mulai mondok di sebuah pesantren. Sebelum masuk pesantren, Leha tinggal bersama nenek dan kakeknya. Detail kejadiannya memang sudah agak samar karena peristiwanya udah lama banget. Selama berada di pesantren, Leha diam-diam punya seorang pacar. Hubungan mereka benar-benar dirahasiakan. Mereka bertemu secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pihak pesantren. Suatu hari, Leha bercerita kepada pacarnya bahwa dirinya sudah tidak betah tinggal di pesantren dan ingin pulang. Entah apa yang dibicarakan hingga akhirnya Leha menampar pipi pacarnya. Namun bukannya marah, laki-laki itu justru bilang, "Ya, besok saya antar kamu pulang. Tapi kita keluarnya lewat belakang pesantren saja, lewat kebun karet, supaya tidak ada yang melihat kita kabur." Leha pun mengangguk dan meninggalkan laki-laki tersebut. Keesokan harinya, Leha bersiap-siap. Anehnya, dia tidak membawa barang apapun selain pakaian yang dikenakannya. Dia kemudian menunggu pacarnya di kebun karet yang berada di belakang pesantren. Gak lama kemudian pacarnya datang. Namun ia tidak datang sendirian. Bersama ada 6 orang laki-laki lain. Total ada 8 orang yang ada di kebun karet itu. 7 laki-laki termasuk pacarnya dan Leha seorang diri. Mereka berjalan semakin jauh memasuki kebun karet. Belum lama berjalan, Leha tiba-tiba dicekik menggunakan kawat kabel listrik. Setelah itu, ia diperkosa secara bergiliran hingga akhirnya meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal, tubuh Leha masih diperlakukan dengan sangat keji. Tubuhnya di***kan silet, kedua telinganya kedua puting lalu rambutnya dibakar. Setelah itu jasadnya dibuang ke sungai dan ditutupi dengan daun kelapa. 5 hari kemudian seorang penyadap karet yang hendak mengambil getah melihat sesuatu yang mencurigakan di pinggir sungai. Ia melihat ada bagian kaki manusia yang tertutup daun kelapa. Karena ketakutan, bapak tersebut segera melapor kepada pengurus pesantren. Saat itu pihak pesantren memang sudah menyadari bahwa Leha tidak terlihat selama beberapa hari. Mereka kemudian menghubungi keluarga Leha. Tapi ternyata ia juga tidak pernah pulang ke rumah. Akhirnya polisi datang ke lokasi dan melakukan evakuasi. Kondisi jenazah Leha saat ditemukan sudah sangat mengenaskan. Kepalanya sudah hangus hingga menyisakan tengkorak. Beberapa bagian tubuhnya hilang, penuh luka sayatan, dan tubuhnya sudah membusuk karena terendam air selama beberapa hari. Pihak pesantren kemudian menghubungi keluarga dan menyampaikan kabar bahwa Leha ditemukan telah meninggal dunia akibat dibunuh dengan cara yang sangat tragis. Jenazahnya pun dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan. Saat jenazah tiba di rumah, tangis keluarga langsung pecah. Mereka kehilangan seorang anak, cucu, keponakan sekaligus cicit yang sangat mereka sayangi dengan cara yang begitu kejam. Bahkan salah seorang anggota keluarga sempat berkata bahwa ia akan mencari siapapun yang telah melakukan semua itu. Saat proses memandikan jenazah, sang ibu mengangkat Leha berkata dengan penuh haru, "Nak, ibu mau mandiin kamu. Kakinya diluruskan ya nak, karena anak baik." Sambil mengusap-ngusap kaki Leha. Entah bagaimana menjelaskannya, tetapi menurut keluarga, kaki Leha yang semula kaku perlahan bisa diluruskan. Beberapa hari setelah pemakaman, pacar Leha dikabarkan didatangi oleh sosok Leha. Konon, sosok itu berdiri di depan pintu asrama sambil hanya tersenyum memandangnya. Tidak marah, tidak menangis, hanya tersenyum, lalu menghilang. Keesokan harinya, laki-laki tersebut akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku telah membunuh Leha bersama 6 orang temannya. Motif pembunuhan itu, menurut pengakuannya, karena ia merasa sakit hati setelah ditampar oleh Leha. Setelah pengakuan tersebut, seluruh pelaku dilaporkan kepada pihak kepolisian.
Sebelum menjalani proses hukum, pelaku sempat dipertemukan dengan keluarga korban untuk meminta maaf. Namun luka yang ditinggalkan begitu besar. Alih-alih memaafkan, salah satu anggota keluarga bahkan hampir memukul pelaku menggunakan balok kayu karena tidak mampu menahan emosi. Semoga almarhum Leha diterima seluruh amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, serta ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah membaca. Semoga seluruh tim PMK diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tragis ya. Cuman saya ingin, mudah-mudahan yang pernah ditampar sama sosok yang sangat saya benci, dia menuntut balas. Semoga yang menampar dibalas. Kan banyak kan katanya gosip-gosip yang beredar, dia sering menampar. Dia nih siapa? Nah itu adalah kawan kita kan. Aduh, tragis ya. Tragis Pak. Gue tuh selalu selalu harapannya tuh, terutama kita yang punya anak perempuan gitu ya, dijauhin dari Asli. laki-laki yang model begini nih, karena gue agak bingung menghindari lingkungan yang kayak gitunya gitu loh. Emang itu lingkungan memang. Iya, kayak kita sebagai orang tua udah mengupayakan gitu ya, misalnya ya, milihin ngebentuk lingkungan yang bagus gitu. Kadang ini kalau gue bicara sama teman-teman gue, nih jadi parenting nih. Kadang ketika kita mampu dan akhirnya menempatkan di lingkungan yang bagus, ketika tuh anak survive sendiri, kaget dia nggak pernah ke lingkungan yang apa istilahnya ya, yang keras gitu, banget, ugal-ugalan gitu misalnya. Gitu. Tapi jangan disengajain juga untuk dimasukin ke lingkungan itu sejak dini gitu. Ke lingkungan yang keras. Kayak anak gua kan lingkungannya cukup keras ya. Cuman ternyata ada satu poin plus orang tua nih untuk ngajarin sesuatu gitu. Karena contohnya udah dari kecil. Nangkep gak maksud gua? Ini tuh gak baik tuh, lihat tuh dia kan ngomong jorok tuh kayak gitu. Atau tuh dia tuh tangannya kan kayak gitu. Udah pukul aja Kak, gak apa-apa, misalnya gitu. Nah bos, gimana bos? Nah maksudnya udah terbiasa tuh, jadinya ada gitu. Cuman kan harus diimbangi adabnya. Iya, sulit dah. Iya. Mendingan melihara cupang. Iya, yang serit apalagi. Tapi nih kasus gini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Karena hampir setiap tahunnya Ada coy. Kayak kasus gue kayak sebulan gini. sekali tuh, gue tadi tuh habis googling kayak peristiwa perempuan dibunuh pacarnya gitu. Itu kayak sebulan sekali tuh ada coy berita kayak gitu, dari Lumajang, di Jayapura, di mana-mana lah, di Lampung. Jadi kayak dua-duanya sih, bukan untuk kita yang punya anak cewek juga, yang punya anak cowok juga. Diajarin lah kontolnya biar nggak gimana gitu loh maksudnya. Penggunaannya tuh di apa ya, kan ada ininya ya, manual booknya tuh ada sebenarnya gitu. Ikutin aja. Gimana? ajarin anak-anak cowoknya biar nggak jadi pecundang gitulah. Ya, cundang kalian. Dadah. Dadah. Terima kasih teman Kliwon sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.